Al. La iki lho la. Di. Miring cepat. Iya. Gandeng. Sau. Sau. Gandeng. Len. Yap. Gandeng lam. Wal. Layu wocon. La. Gandeng. Kot. Kok gak diwaca? I batan iba. Ibe. Hi. Kasro ditambah ya sukun itu menjadi panjang. Hi. Ma gandeng. Mal. Gak dibaca lagi. Di. Gandeng. Ya apa gandeng Pak? Waf. Fa. Kok lah. Patenia. Patenia. Ya apa? Mari A terus I ya mati itu sama dengan I. Jadi ai. Gandeng. Nah. Patenilam. Iki. Gandeng ambil zai. Ya apa? Langsung iki gandeng. Gandeng ambil nun. Gandeng ambil nun ya apa? Wan. Na pateni jim. Naje. Apa itu? Gandeng lam. Gandeng lam ya apa? Dola. Ku pateni mim. Pateni lam. Pateni ro. Pateni dal. Gandeng dal. Mu gandeng dal ya apa? Mut. Dat. Pateni lam. Al. Pateni ta. Anak yae dawa. Banding lam. Kho banding lam. Khol. La pateni ta. La pateni ta. Lat. Wa ta khol lat. Gandeng nun. I gandeng nun. La ngadeg dawa. Ro pateni jim. Roje. Ai. Ngadeg iki rada dawa. Terus pateni ro. Dir. Ya.
Ya pateni wau. Yau. Ma. Tu. Tu pateni ba. Tu. Tube. Tube. La. Las gandeng sin. Las Las. Sa. Ru. Ero. dawa ro. Ro. I. I pateni ro. Ir. 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 Wa. Fa. Ha. Endi anakmu? Gak ketok. Anakmu endi? Gak nyedek blas. Lah deres sik ah. Nah, iki deres. Wa. La Wa. fa Fa. I. i pateni mim gandeng mim. Im mime double maneh. Mim ma Ya. Ta. Ha. nah gandeng ya. Hoi Hoi. Ya. ya ru Ya. run. Wa. Lam. Lah pateni ha. Lah Ha. lah. Lah. Mi. Tu. Ah, kok tuh. To. To pateni ya. Ta. Ya to pateni ya apa? Ta. Ya mati sama dengan i. To. To terus i terus ya apa? Toi. Nah, Ri. ri gandeng mim. Rim. Rim Rim. gandeng mim maneh. Mim Mim. ma Ya. pateni shin. Yash. Ta. Ru. Pateni nun. Run Wa. Ro. gandeng ba. Ro gandeng ba. Rok Rob. ba. Rob. Ba. A. A. Ba. Iki dawa iki. Ba. Kum. Nggih, oma. Pateni lam. Mul. A. Pade gandeng wau. Au. Nggih. Au. Au. Wa. Li. Lin. U. Wa. Gandeng tak. Wa gandeng tak. Wan. Lho gandeng tak ya apa? Wat Wat. gandeng wau. Sa. Tau Tau. Wa. gandeng ro. Bo. Bu gandeng ro. Bun. Nggih. Ro. Im. Im. Yuk. Makan dengan tangan kiri itu dosa apa tidak? Kalau dibilang dosa makan pakai tangan kiri ya tidak. Tapi itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Masalahnya tangan ini sudah ada fungsi masing-masing. Yang kanan untuk kebaikan, yang kiri untuk keburukan atau yang kotor-kotor. Itu yang kiri. Jadi kalau yang makan itu baik apa enggak? Baik, berarti pakai yang kanan. Hanya itu saja. Tapi kalau itu sampai diyakini, nah ini masalahnya. Wes gak apa-apa tangan kiwa. Kalau sampai ada keyakinan seperti itu atau ada ucapan seperti itu, berarti dia mengingkari ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak pernah sekalipun makan atau minum pakai tangan kiri. Jadi kalau dosa sih tidak. Tapi kalau sampai ada keyakinan atau ucapan tidak apa-apa pakai tangan kiri, itu berarti dia mengingkari Rasulullah gitu loh. Apa artinya kalau seperti itu?
berarti dia dosa. Bahkan kalau mengingkari Rasulullah, apalagi mengingkari Allah, itu menjadi murtad. Murtad itu ada 3, tapi gak usah diterangno saiki. Enggak terlalu panjang. Yo. Kalau sering sholat di akhir waktu dengan sengaja itu akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti itu termasuk di surat Al-Maun ayat 5. Fawailul lil musallin. Fawailul, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Lalai itu ada kesengajaan koyok ngelalekno gitu loh. Lalai itu bukan lupa, tapi melupakan. Meremehkan itu lalai. Menganggap tidak penting itu lalai. Jadi kalau orang itu suka atau sering dengan sengaja mengakhirkan waktunya sholat asar jam 5, setengah 6, wis mepet maghrib kait sholat asar. Terus sholat duhur jam 2, setengah 3. Karena asarnya kan jam 3:08. Nah itu duhur sudah mepet asar. Sholat subuh wis padang kait subuh. Lah mari ngono sholat maghrib wis kate mepet isya. Sholat isya ya ngono keturun sampai esok. Sebenarnya kalau sholat isya, khusus sholat isya itu lebih baik di akhir waktu. Nah ini beda ya. Sholat isya, khusus sholat isya itu lebih baik di akhir waktu. Tapi kalau bisa menjaga, artinya apa? Karena di akhir waktu orang nanti akan sekaligus sholatnya. Misalnya sekarang sholat isya, wis turu wis dhisik. Gak sholat isya, turu sik. Engko sholat isya jam 3 saja. Nah, subuhnya kan jam 4:10. Nah, jam 4:10. Kemudian wis engko jam 3 wae aku sholat isya. Sekaligus sambil menunggu sholat subuh, sholat tahajud kan gitu. Jadi gandeng-gandeng. Setelah sholat tahajud, sholat witir. Sholat witir, wiritan dulu berdoa, kemudian krungu adzan subuh, kemudian sholat subuh. Nah, itu sebenarnya yang disukai oleh Rasulullah. Cuma jarang orang bisa menjaga seperti itu. Jadi lebih baik sholat di awal waktu saja sambil berjamaah. Itu lebih baik sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Lah terus di dalam di dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada satu cerita. Ada seorang gadis, anak cewek masih muda belum nikah, itu meninggal. Kemudian punya seorang kakak. Kakak itu tinggal di rumahnya sendiri, sudah punya rumah sendiri. Nah, ketika adiknya ini meninggal, kemudian kakaknya otomatis kan ngubur sih. Misalnya kayak gini akhirnya ngembat ya. Terus kakaknya itu digawung atau dimelentreng. Nah, kemudian kan kakaknya mesti ngubur. Setelah ngubur baru ingat, loh kantong uangku tadi kok gak ono. Pasti saya terjatuh di dalam kuburan. Karena saya melok macul-macul, melok nguruki mayiti adikku. Begitu ingatan kakaknya. Terus kakaknya yang sudah pulang tadi mau sampai di rumahnya itu
kembali lagi nang kuburan untuk mengambil kantong uang. Dulu nggak ada dompet loh ya. Nah, sekarang pakai celana dompet enak. Dulu itu kantong uang ini. Nah, uangnya ditaruh, kantongnya jatuh. Mau diambil ke kuburan lagi. Sebelum masuk kuburan, kelihatan kuburan adiknya sudah mubal-mubal bara api. Kuburan yang baru dikubur beberapa menit, wis mubal-mubal bara api. Kuburannya ambles, terus yang keluar api. Kaget kakaknya. Masya Allah, ada apa adikku? Disiksa seperti ini. Terus dia cepat-cepat pulang, lari ke rumah ibunya yang juga bersama dengan adiknya tadi. Itu tanya, karena adiknya kan si gadis, jadi rumahnya kumpul dengan ibunya. Kemudian ditanya ibu, Bu, adikku ini kena apa? Terus amalan adikku apa? Bagaimana sholat adikku? Bagaimana dengan ibu? Kata ibu menceritakan, adikmu ku baik orangnya, sama orang juga sosial. Sama ibu juga baik, walaupun kadang-kadang bantahan. Tapi kadang-kadang. Tapi kalau sholat, itu suka mengakhirkan waktu sholat, tapi akhir waktu ini. Terus ada apa pertanyaanmu? Kata ibunya seperti itu. Enggak Bu, tadi saya lihat, diceritakan kembali ceritanya. Sampai diceritakan bahwa kuburan adiknya itu keluar api yang menyala-nyala. Kuburannya ambles, keluar api yang menyala-nyala. Kemudian ibunya astagfirullahaladzim. Kemudian ibunya menangis, memintakan ampun untuk anaknya yang sedang disiksa oleh malaikat mungkar nakir seperti itu. Jadi itu akibatnya orang yang melalaikan sholat. Sholat tapi di akhir waktu. Itu masuk di ayat 5 surat Al-Ma'un. Fawailul lil musollinal alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang lalai kepada sholatnya. Maka celakalah orang-orang yang lalai kepada sholatnya. Terus mereka kalau beramal itu suka ro'un. Ro'un apa? Riya, pamer. Mungkin aku sholat, aku wong alim, aku orang soleh, aku anak soleh. Nah, di dalam hatinya ada seperti itu. Itu namanya riya, pamer. Diapi-api no, lek ambek wong, lek ono ngarepe wong utawa menjadi imam, diap enak-enak no. Koyo ngono. A'udzubillah. Duwe enak-enak no. Tapi lek salat sendiri, wat Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak wong kesusu yo lho. Wer. Nah, itu ciri orang munafik. Kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalilah. Mereka itu orang-orang munafik tidaklah berzikir atau mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi wong sing ngene kan lek maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sing diwaca iku sing surat pendek-pendek tok ae. Inna a'tayna al-kautsar fasholli rabbil alamin. Engko lek imame maca surat sing dawa kemeng jarine, sowen iki. Kul huwa ilik ngono ya. Ya itu wong ciri-ciri orang munafik, tidak suka surat yang panjang. Itu. Jadi termasuk orang-orang yang lalai.
kan lo ada orang berjudi dan penontonnya itu ikut dosa Pak. Iya. Penonton itu sama dengan mendukung. Ayo sekarang jangan berjudi langsung, kelihatan judi langsung. Yang kamu lihat di YouTube atau di TV kan nggak langsung ya. Ada orang joget-joget di situ. Ada orang yang penyanyinya pakaiannya belekane tutup gini ya. Kan sering ya penyanyi roke dawa tapi belekane tutup kuwi ini dhuwur ngene. Dadi ketok lek melangkah titik ketok pupune ngene kok. Itu kamu seneng. Loh, ada rasa seneng di dalam hatimu. Kecuali kamu merasa benci, merasa risih melihat itu, maka kamu tidak kena dosa. Terus kamu hapus. Kamu lihat tontonan yang lain selain itu. Nah, tapi lek muni risih tapi dipentelengi ngene tok. Ya tambah dosa. Muni risih tapi dipentelengi ngene. Nah, sama maksiat apapun. Adu pitik, pengen nonton, wah seneng pitik didu. Pengen meneh-meneh ana ngene akhirat, ngene neraka didu. Wong ambek wong. Sing ngedu sapa pitik. Kalau dulu kamu mendukung orang adu ayam, sekarang kamu akan diadu oleh ayam di neraka. Nek gak gelem tarung, ngono iku biyen pitik sapa mbek pitik sapa. Pengen nonton tok iki, gak ngedu pitik, mek nonton tok. Tapi di hatimu ada keasikan, ada kesetujuan. Nah, itu termasuk dosa. Nanti kamu akan diadu, dibalas oleh ayam-ayam. Lek gak gelem dicucuk ya mbek pitik. Karena pitike gedene sak masjid pengen dadi sakmene. Dicucuk diuncal-uncalna mbek pitik ana njero neraka. Itu. Pitike gede digawe ngono. Pokoknya di dunia ini adalah tempat kita berjuang. Kalau salah dalam berjuang, salah dalam hidup, maka balasannya di akhirat. Kalau kamu baik di sini, maka di akhirat kamu akan enak. Tapi wong baik itu gak enak. Ayo kamu punya uang. Kamu punya uang. Kamu baik sama teman. Akhirnya uangnya kan dibagi. Kata koncone gak jajan, dibagi kan ambil koncone. Misalnya pengen sangu 3.000. Koncone kok ketok gak jajan. Moro pengen kei 1.000 utawa dikei jajan. Aja padha-padha kecapan. Kan gak enak, berarti jajanmu kalong. Atau duitmu kalong. Terus ana konyomu kerepotan, kamu membantu. Lah mending kamu lihat TV atau dulinan biliar atau nonton YouTube kan gitu. Timbang nulungi koncone. Gak enak, wong baik itu gak enak. Tapi di akhirat nanti enak. Jadi sorone di dunia dibalas oleh Allah dengan kenikmatan di surga. Gitu. Kalau kamu kepingin enak-enakan saja di dunia, bermalas-malasan di dunia, apalagi malas untuk berbuat taat kepada Allah, maka di akhirat kamu dibalas kemalasanmu berbuat taat. Dengan apa? Neraka. Gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan, apapun yang kamu dukung tentang kemaksiatan, itu dosa. Kamu nonton dengan hati yang asyik, menikmati, itu berarti mendukung kemaksiatan. Manfaat berpuasa di bulan Rajab. Nah, manfaat itu banyak. Manfaat diantara, ya pertama pahala. Nah, sebelum pahala itu terakhir. Sebelum pahala apa? Ada ridho Allah. Kalau kamu puasa di bulan apapun, walaupun tidak bulan Rajab, apalagi kalau bulan Ramadan, wah tambah sip itu. Terus apa keistimewaannya dibanding bulan-bulan yang lain di selain Ramadan ya dan bulan-bulan haram? Karena bulan haram, Rajab ini termasuk bulan haram. Apa haram? Haram dulu orang-orang jahiliyah sudah meyakini, orang-orang musyrik loh sudah meyakini bahwa ada 4 bulan
ada 4 bulan yang sakti atau 4 bulan yang suci. Dulu itu senengane perang wong-wong itu. Engko Bani Adi perang ambek Bani Khosraj, Bani opo perang ambek orang-orang itu jadi kelompok-kelompok bani-bani, keturunan-keturunan. Ini makanya biyen iku akeh-akehan wong lanang soalnya senengane perang. Kalau lahir perempuan itu dientekno, dipateni, dipendem urip-urip. Zaman dulu itu seperti itu. Makanya kamu untung lahir zaman sekarang. Kalau kamu lahir di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, dipendem. Dulu seperti itu. Gak seneng dua anak wedok. Lek dua anak lanang bangga. Soalnya orang-orang dulu sering kali perang antar suku. Kayak misalnya yo kene wong ngembat ambek wong Blentreng. Iso perang. Dan itu ada perjanjian. Ayo kapan perang? Nah, khusus di 4 bulan ini termasuk bulan Rajab, ini bulan yang disucikan. Mereka itu yakin kalau bulan Rajab itu bulan yang disucikan. Maka mereka menunda peperangan. Tapi kadang-kadang nakalan. Ono sing kebelet perang barang. Dadi Rajabe engko ae ngono. Dadi saiki ae perang Rajabe engko waktu Sakban mari Rajab kan apa kan Sakban bulan ini. Nah, dadi perangnya saiki bulane sing malah ditunda. Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dikembalikan lagi pada posisinya. Bulan Rajab pada Rajabnya, bulan Sakban pada Sakbannya, bulan Ramadan pada Ramadannya. Jadi bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, di situ letak kelipatan pahala yang besar. Makanya orang-orang yang puasa sunnah di bulan Rajab nanti pahalanya berlipat ganda. Ada yang mengatakan 10 kali dari bulan-bulan yang lain. Dan poso Senin Kemis di bulan Rajab itu katakanlah bulan yang lain, bulan Sakban, nanti pahalamu cuma 1, tapi di bulan Rajab pahalanya 10. Gitu. Kamu baca Quran di bulan Rajab itu pahalanya 10 kali lipat daripada bulan yang lain. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan dilipat gandakan banyak sekali. Banyak lagi, bisa jadi sampai 1000. Gitu. 1000 kali lipat. Maca alif ngedok, alif utawa maca A sama dengan kamu membaca 1000 A. Apalagi kalau bismillahirrahmanirrahim berapa? Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19, kamu bilang bismillahirrahmanirrahim tambahi nolnya 7. Kok tambahin nolnya 7? Tambahin nolnya berapa? 3. 1000 kan nolnya 3. Berarti berapa? 19 berarti 19.000 sama dengan begitu. Ya kan? 19 tambahin 03 sama dengan 19.000. Koyok maca bismillahirrahmanirrahim 19.000 itu di bulan Ramadan. Apalagi kalau kamu darusan. Berapa ayat kamu baca hari itu? Berapa surat yang kamu baca hari itu? Apalagi kalau sampai 1 juz misalnya. Kamu target ya nanti ya, sebentar lagi puasa Ramadan. Kamu target kalau bisa sehari itu 1 juz kamu. Secara pribadi enggak darus. Kamu secara pribadi menghabiskan 1 juz sehari. Misalnya 1 juz itu ada berapa? 8 halaman. Habis subuh 2 halaman. Itu. Nanti habis luhur 2 halaman. Habis asar 2 halaman. Sudah 6. Habis maghrib wis gak enak. Polahe apa? Weteng wareg ya, mari buka ya. Habis isya nanti 2 halaman lagi sudah. Sehari sudah 1 juz. Ya kalau apa ya sekali duduk 1 juz. Kadang-kadang 2 juz barang.
sekali duduk karena sudah bisa membaca cepat. Lepen durung iso maca cepat, ya iku mau carane. Jadi nanti kamu selama 1 bulan Ramadan sudah bisa menghabiskan 1 khataman 30 juz. Itu. Ya. Loh, arti subhanallah. Subhan itu suci. Subhanallah maha, Allah maha suci. Itu kalimat pujian, ya. Allah maha suci. Engko Allah itu menjawab. Subhani abdi. Gitu. Subhani abdi. Apa? Hambaku memujiku. Kata Allah seperti itu. Dan kita yakin, kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat apa? Asyakur, maha membalas, maha berterima kasih. Kalau kamu bilang subhanallah 1 kali, kamu akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat kali. Apa karo lipatane piro? Tergantung dari keikhlasanmu. Kalau kamu tambah ikhlas, Allah tambah suka, berarti balasannya semakin banyak. Makanya daripada kamu guyonan tok, daripada pikiranmu kakean dulinan, mending kamu ingat Allah, kemudian kamu zikir kepada Allah. Baik kamu bilang Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, terserah. Atau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau la ilaha illallah. Timbang kakean digawe dulinan tok pikiranmu, mending banyak itu. Apalagi di bulan Rajab ini. 1 kali bisa dibalas 10. Kalau kamu bilang Allahu Akbar sekali, Allah mengganjar kamu seperti kamu bilang Allahu Akbar 10 kali. Kalau 10 kali sama dengan 100 kali. 100 kali sama dengan 1000 kali. Padahal mek subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, mek iki kan. Tapi dibalas sekian banyak kali. Ya sudah, kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.